Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video tip ini kembali Om Bro menjawab request dari Sobat Trucuk Mania atau Ropel Mania ataupun salam Ronda Mania. Ya, salam satu hobi ya, satu kicau dari Om Bro dengan tema salam santai dan damai khusus Sobat Trucuk Mania dari Om Bro Lover mewakili sobat-sobat di komunitas Trucuk Semarang atau Trumas. Nah, di sini Om Bro akan memberikan tip berdasar request dari Sobat Trucuk Mania, yaitu tentang katuranggan, ciri-ciri cucak, maksud Om Bro, ciri-ciri trucuk yang bisa dibuat lomba. Nah, seperti ini. Trucuk yang bisa dibuat lomba memang tidak semua trucuk itu bisa ya. Jadi memang untuk seleksi lomba itu kita harus memilih bahan yang benar-benar tepat. Artinya burung itu mempunyai katuranggan petarung atau burung yang punya mental untuk dilombakan. Nah, pada dasarnya untuk bermain trucuk kita harus mengenal katuranggan trucuk itu petarung atau tidak. Ya, gini. Biasanya untuk trucuk petarung itu memang asalnya dari mana itu bisa. Entah itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, atau dari Kalimantan, itu semua bisa untuk dilombakan. Tetapi yang harus kita perhatikan yaitu katuranggan. Katuranggan, apakah trucuk itu vektor atau tidak? Kalau tidak vektor ya percuma kita setting. Artinya trucuk itu dilombakan nanti ya juga pelongo-pelongo, diem, patung, yang lain ngropel klik 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 klik. Punya kita cuma diem 1000 bahasa. Nah, untuk apa itu mencari katuranggan trucuk yang bagus itu, Om Bro akan berikan kriteria trucuk yang bisa Anda beli atau Anda rawat untuk gacok di lomba, baik untuk lomba pada pagi hari, siang hari, ataupun dilombakan pada malam hari, itu bisa. Nah, seperti ini untuk trucuk yang katuranggan bagus, kita lihat dari sugesti kepala ya. Kepala kalau bisa pilihlah yang bundar atau bulat. Karena apa? Trucuk yang kepalanya bulat itu mentalnya bagus ya. Trucuk itu bukan seperti burung yang lain karakter kepala. Kalau karakter kepala yang lain mungkin beda ya. Beda, ada yang oval, ada yang pepak. Tapi untuk trucuk coba pilih yang kepalanya bulat. Itu ya, bulat kayak bentuk trucuk betina itu. Kalau betina kan agak pipih, tapi kalau jantan bulat. Terus yang kedua dari sugesti kaki. Anda kalau milih trucuk, kakinya jangan yang mepet, tapi agak sedikit melebar, kayak angka V ya. Jangan milih yang kayak angka U, tapi pilihlah yang angka V ini. Trucuk dengan kaki yang angka V itu vektornya bagus. Anda bisa perhatikan trucuk itu saat berdiri atau sedang berkicau atau bertengger. Kalau membentuk angka U atau rapat sejajar seperti ini, itu mentalnya kurang bagus. Itu menurut Om Bro ya. Tapi kalau Om Bro memilih yang agak sedikit melebar atau membentuk angka V, kalau kita lihat seperti ini, itu bagus mentalnya, ropelannya panjang. Terus yang ketiga atau selanjutnya kita melihat dari sugesti lidah ya. Lidah itu menentukan sekali untuk suara ropel panjang dan pendeknya suatu trucuk ya. Pilih yang agak kuning, bukan yang putih. Nah, kuningnya kuning jelas, jangan yang kuning pucat. Kan ada kalau kuning pucat itu biasanya trucuk betina, tapi kalau untuk jantan itu kuningnya agak jelas, tidak terlalu pucat. Terus rongga-rongga langit itu ada yang hitam, ada yang merah, itu tidak sama sekali tidak jadi masalah ya, karena itu efek dari usia trucuk itu sendiri. Jadi kalau rongga dalam mulut atau tenggorokan itu efek dari umur atau usia trucuk itu sendiri. Semakin tua umurnya trucuk itu semakin bagus dan rongganya semakin menghitam atau semakin memerah atau merah hati itu. Untuk syarat selanjutnya yaitu warna bulu. Warna bulu pilihlah yang dadanya itu agak sedikit menghitam. Jangan yang putih menghitam, agak sedikit menghitam, banyak garis-garisnya, itu mentalnya luar biasa, bagus gitu. Dan untuk yang selanjutnya kita melihat pada kategori ekor. Pilih ekornya yang panjang, jangan yang pendek ya.
Kalau kacer pilih yang pendek itu bagus, tapi kalau Anda pemain trucuk pilih ekornya yang agak sedikit panjang serta ekor itu tidak ngumpul. Artinya ekor itu menyebar. Karena trucuk itu kalau Garuda kan kayak gini, krak 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 krak. Nah, itu yang megarnya lebar itu yang bagus, mentalnya luar biasa, itu bagus sekali. Dan untuk katuranggan selanjutnya, katuranggan punggung. Katuranggan punggung ini sangat penting, katuranggan punggung, karena katuranggan punggung itu di samping hoki juga membawa kayak mitos seperti kita pelihara burung kutut ya. Burung kutut kan ada yang mitosnya membawa keberuntungan. Nah, trucuk pun ada yang seperti itu. Memang jarang sekali diulas. Yang mengulas hanya orang yang memang benar-benar paham akan katuranggan trucuk, karena trucuk juga mempunyai katuranggan hoki atau katuranggan hobi. Dengan kita memelihara trucuk dengan katuranggan di punggung ya, di punggung ini, punggung itu kayak ada batikan atau aliran air yang meliuk-liuk, dengan jelas itu katuranggan yang pembawa hoki. Artinya tidak dilombakan pun hati kita merasa puas, merasa senang, rezeki kita akan lancar. Tapi itu mitos ya. Mitos, Anda percaya boleh, tidak juga boleh, karena itu masih mitos. Kalau kita percaya kayak begituan ya kurang etis ya, tapi bisa menjadi alternatif atau kunci Anda sukses bermain trucuk gitu ya. Dan untuk yang selanjutnya, kumis. Trucuk itu kan ada kumisnya, rambut pendek-pendek itu tuh. Kalau bisa itu pilih yang kumisnya itu tidak lentur. Kan ada kumisnya yang agak lentur, itu ada. Itu pilih yang kaku-kaku itu, kayak kumis kucing itu kaku kayak gitu. Itu nanti kalau udah tua akan hilang kumisnya, tetapi masih ada sisa-sisa sedikit, itu masih ada. Dan untuk bagian rambut jarum di bawah, di belakang kepala ya, itu Anda boleh Anda boleh memilih, boleh tidak memilih juga boleh, khusus pada rambut di bagian belakang kepala, karena itu sebagai petanda kalau masih pijik atau masih paut gitu. Nah, untuk katuranggan selanjutnya kita melihat dari dubur. Dubur itu kalau bisa pilihlah warnanya yang kuning jelas, atau warnanya itu tidak kuning pudar kayak trucuk kapur. Tapi kalau trucuk kapur kan benar-benar putih pantatnya ya. Tapi kalau kita mau melihat yang benar-benar prospek, trucuk prospek, pantatnya itu benar-benar kuning, kayak pantat burung kutilang itu kuning ya, kuningnya seperti itu, kuning tegas. Itu bagus untuk katuranggan untuk lomba. Nah, apakah dari sugesti itu bisa menjamin trucuk itu bisa akan bermental bagus? 95% Om Bro menjamin trucuk itu bagus. Akan lebih bagus lagi Anda punya keahlian dalam memberikan settingan ya, terutama setting harian, bagaimana membuat trucuk itu mampu meropel setiap hari. Artinya trucuk itu burung yang bunyi tanpa mengenal jam, karena trucuk itu kan burung ngejam, dia pagi-pagi ngeropel, terus sore ngeropel, malam ngeropel. Tapi untuk siang hanya dengar-dengung itu ada, itu kurang bagus. Tapi sebagus mungkin kita memberikan asupan EF supaya trucuk itu sering-sering bunyi tanpa mengenal jam ya. Untuk rawatan supaya gacor setiap hari, Anda bisa buka playlist trucuk di channel Om Bro Lover. Nah, terus selanjutnya pemanfaatan kandang sangkar. Sangkar itu sangat menentukan, Om Bro itu menentukan untuk trucuk. Untuk sangkar berikanlah warna yang cerah, artinya bisa memakai ruji yang warna hitam atau memakai ruji yang warnanya coklat. Itu ada dua pilihan ya, warna coklat dan warna hitam. Khusus sangkar, Anda menggunakan sangkar lopet juga bagus, kandang kotak juga bagus, karena trucuk itu mampu adaptasi dengan cepat di dalam sangkar, tetapi teritori penempatan itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Artinya trucuk tidak bisa gacor kita taruh di sana, meskipun di sini gacor, tetapi kalau sangkar itu sama sekali tidak pengaruh
Dan hanya Om Bro memberikan rekomendasi kalau sangkar pilihlah yang rujinya warna hitam atau ruji warna coklat. Karena terucuk itu kan juga burung tidur, dia juga membutuhkan sangkar yang sedikit terang. Artinya ruji itu sangat terang apabila terucuk itu melihat lawan, dan alternatif ya ruji warna hitam dan ruji warna coklat atau coklat muda, coklat pelituran itu bagus untuk terucuk. Dan untuk kandang silahkan memakai sangkar lobet boleh, sangkar kotak juga boleh, karena memang pada ukuran sangkar tidaklah begitu pengaruh. Yang memberikan pengaruh yaitu warna pada ruji sangkar itu ya. Dan untuk selanjutnya yaitu pengkondisian di lokasi lomba itu sangat perlu untuk terucuk ya. Terucuk itu karena membutuhkan adaptasi yang sedikit agak lama, jadi Anda pemain terucuk itu sebisa mungkin datang lebih awal sebelum lomba dimulai. Karena sebagus apapun burung yang kita miliki, kalau adaptasinya tidak bagus juga kurang gerak, menurut Om Bro kurang greget kalau dilombakan itu ya. Nah, jadi beberapa kriteria yang sudah Om Bro sampaikan di depan itu tadi bisa menjadi alternatif atau acuan saat Anda membeli bahan terucuk, yang artinya terucuk itu nantinya juga prospek untuk lomba, juga bikin adem di hati ya apabila dipelihara di rumah, apalagi pulang kerja disambut dengan gaya khas Garuda terucuk itu klak klak klak, itu ayam sekali ya. Dulu waktu Om Bro main terucuk senang sekali kalau pulang kerja terus terucuknya dilihat dia Garuda klak klak klak, nah, itu suatu kebanggaan. Jadi terucuk itu menyambut kita tuan rumah disambut dengan suara khas terucuk itu. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan pada episode video tip ini. Jadi apabila Anda masih perlu bimbingan atau masih perlu rawatan dan yang lainnya, silahkan Anda komen di bawah video ya. Yang penting bermain terucuk itu hindari dengan bermain dengan jamu atau perangsang bunyi levelnya yang sangat tinggi, karena itu nantinya akan membuat terucuk itu pemalas dan macet bunyi. Jadi pakailah vitamin yang standar saja yang sudah Om Bro rekomendasikan di playlist terucuk itu. Jadi kita lebih baik bermain dengan hati-hati, awet gacoknya juga langgeng juaranya. Salam.